Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kaum muslimin muslimat jemaah salat subuh rahimakumullah. Di dalam sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul jamaah tabdulu ala salatul fajri bisab'in wa isrina derajah. Di mana salat berjemaah itu lebih besar pahalanya daripada salat sendirian 27 kali lipat. Jadi kalau kita sembahyang sendirian itu 10 pahalanya, maka sembahyang berjemaah 270. Inilah keuntungan bagi orang yang melaksanakan salat berjemaah. Oleh karena itu kita berusahalah sedapat mungkin bagaimanapun halangan, kalaulah namanya salat berjemaah itu kalau dapat kita usahakan. Sebab fadilatnya, kelebihannya sangat besar sekali. Ini beruntunglah kita yang telah dapat melaksanakan salat berjemaah itu. Kemudian yang hadir sekalian, sebelum kita melaksanakan salat berjemaah maupun salat sendiri, apabila kita masuk ke dalam masjid, tentu ada tata cara yang perlu kita ketahui bersama. Sebelum kita melaksanakan salat, dikatakan oleh baginda Rasul, yaitu al-wudu miftahus salah. Miftahus salah al-wudu wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Kunci daripada salat itu, untuk membuka salat itu supaya kita dapat diterima oleh Allah, apa yang kita kerjakan itu sebagai amal ibadah harus berwudu lebih dahulu. Karena kunci daripada salat itu sendiri adalah wudu. Kalau kita tidak berwudu, walaupun kita melaksanakan salat apa aja, kita laksanakan salat itu, yaitu tanpa wudu, tidak sah. Saya sembahyang ini ikut orang ini, katakanlah 20 rakaat, 30 rakaat, semalaman sembahyang, tapi tidak berwudu, tidak ada terima oleh Allah. Karena tidak terbuka ini. Jadi oleh karena itu miftahus salah al-wudu, membuka kunci sembahyang itu wudu. Dengan berwudu inilah kita sah sembahyang. Oleh karena itulah bapak-bapak dan ibu-ibu, kita ingatkan bahwa tata cara di dalam pelaksanaan wudu itu mungkin telah disampaikan oleh para ustadz. Kemudian wa tahrimuha, haramnya salat itu yaitu at-takbir. Haram salat itu adalah takbir. Maksudnya begini, kalau kita sudah melaksanakan Allahu Akbar, biarpun siapa yang manggil kita, biar orang nomor 1 dari manapun manggil kita, jangan kita jawab. Jangan kita jawab, karena sudah haram kita berbicara. Wa tahrimuha at-takbir, haram berbicara itu takbir. Allahu Akbar itu sudah menunjukkan kita masuk ke dalam pekerjaan salat. Tidak boleh kita berbicara walaupun sedikit, tapi apabila perkataan kita itu diketahui oleh orang yang bertanya. Contoh, kita sedang salat, ada anak kita kah atau saudara kita kah yang mencari duitnya hilang. Ditakutnya, abang kah ngambil duit aku tadi? Gitu aja. Kita jawab, tidak kata-kata, itu aja. Itu artinya tidak, itu sudah batal sembahyang kita. Jadi siapapun yang manggil kita, biarpun orang nomor 1 dari manapun yang manggil kita, tidak usah kita herankan. Kalau kita sedang menghadap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan kita menganggap karena ini orang yang sudah manggil kita apa bang, apa adik ini, berarti orang itu lebih mulia daripada Allah itu.
Nah, kita menghadap pada Allah, tidak ada yang lebih mulia daripada Allah. Ya, siapapun yang manggil kita, kalau kita sedang salat, jangan berbicara kita, diam aja. Ya, itu haram. Ya. Wa tahliluha at-takbir, wa tahliluha at-taslim. Halal sembahyang itu adalah salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Barulah halal. Kalau yang kau bertanya tadi apanya, masalahnya mana duit tadi kau taruh, itu tidak batal lagi karena selesai masalah salat. Jadi ini kata tiga ini perlu kita ketahui. Pertama, miftahu salah, kunci salat itu adalah wudu. Wa tahrimuha at-takbir, haram sembayang itu takbir. Wa tahliluha at-taslim, halal sembayang itu adalah salam. Berarti apabila sudah salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halal lah kita berbicara. Kemudian selesai kita berwudu, kita masuk ke dalam masjid. Apa petunjuknya? Kalau kita masuk ke dalam masjid, apa yang artinya? Idza dakhala ahadakumul masjid fala yajlisu hatta yusalli rak'ataini. Apabila kau masuk ke dalam masjid, jangan duduk dulu. Ini kadang kebanyakan kita lihat masuk mesti duduk aja, langsung duduk. Tidak boleh itu. Apabila kita masuk ke dalam masjid, maka hendak laksanakan dulu salat 2 rakaat sunat tahiyatul masjid. Ya, kita mau Allahu saja aku salat tahiyatul masjid 2 rakaat karena Allahu Akbar. Ya sudah 2 rakaat baca Fatihah, baca kuliah, baca Fatihah, baca qul huwallahu ahad, assalamualaikum, selesai. Barulah kita bawa Bapak saudara-saudara sah kita apa. Jadi kalau kita masuk ke dalam masjid itu, walaupun kita mau melaksanakan, banyak saya lihat kalau kita umpamanya pergi undangan ini, katakanlah undangan untuk salat jenazah ini, hari baru jam 10 ini undang salat jenazah. Ini banyak kadang-kadang datang tuh langsung duduk aja. Datang langsung duduk aja dia. Dia lupa dia. Apabila masuk ke dalam masjid, salat dululah 2 rakaat. Jadi salat tahajud, salat mayat, salat apa? Apabila kita masuk ke dalam masjid, maka salat kita dulu 2 rakaat. Baru diperintahkan, idza dakhala ahadakumul masjid fala yajlisu hatta yusalli rak'ataini. Apabila kau masuk ke dalam masjid, jangan duduk dulu, jangan duduk dulu. Laksanakan salat dulu 2 rakaat. Nah, ini kebanyakan kita kadang-kadang diam, tidak jauh dia. Begitu masuk datang menyembahyangkan jenazah duduk. Nah, sembahyanglah dulu 2 rakaat. Sembahyang tahiyatul masjid. Nanti selesai baru kita mendirikan salat untuk melaksanakan salat dia. Kemudian yang hadir sekalian, manusia mempunyai kebiasaan tergesa-gesa. Sebagaimana Allah berfirman, wa kanal insanu ajula, dan adalah manusia itu selalu mempunyai sifat terburu-buru. Jadi kalau kita salat itu bapak-bapak dan ibu-ibu, selalu kita terlupa apakah saya ini 2 rakaat atau 3 rakaat atau belum tahiyat atau sudah lupa kita nih apa aku tadi. Kenapa? Karena terburu-buru. Apalagi kalau kita ada ingatan yang lain. Kita kebetulan nak berangkat, katakanlah ke Pekanbaru kah, atau ke Jakarta kah, atau umrah kah, atau apa aja lah kira-kira kita nak berangkat. Di saat itu kita berpikir waktu salat, Allahu Akbar. Udah itu kita sudah membaca apa? Takbiratul ihram, sudah membaca doa iftitah dan sebagainya. Menghayal kita ini. Mungkin karena kita menghayal lalu Allahu Akbar, ruku aja kita. Jadi bagaimana orang yang sembahyang begini ini Bapak dan saudara-saudara tidak sah? Apabila dia salat sendirian tidak membaca Fatihah, maka salatnya tidak sah. Apabila seseorang itu salat sendirian, ya sendirian nih, tidak membaca Fatihah, salatnya tidak sah. Berbeda dengan salat berjemaah. Kalau kebetulan kita salat berjemaah itu tidak apa-apa. Kebetulan saya terlambat pergi ke masjid. Ya,
Saya dengar ini di masjid, sudah baca Fatihah imam. Kemudian karena saya mungkin ada urusan ini, cari ini lagi, sampai imam membaca suratul Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Begitu sampai Allahus samad, lam yalid walam yulad, lagi dia walam yakul lahu kufuwan ahad, baru saya kejar Allahu akbar. Tak bisa membaca Fatihah, bagaimana? Teruskan salat itu. Karena ini ditanggung oleh imam. Walaupun tidak membaca Fatihah sah. Karena kita mengikut imam. Oleh karena itulah bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan, bagi kita yang salat berjemaah, ini kadang-kadang banyak di antara masih ada saya lihat. Kalau kita Allahu akbar rukuk. Ini rukuk nih. Setelah itu imam ini beri sami Allahu liman hamidah. Dia tidak membaca Fatihah, tidak apa dan ikut dia apa nih? Dia membaca subhanarabbiyal azimi wa bihamdihi. Mungkin nih. Sampai imam nanti rukuk baru dia angkat. Itu tidak betul salatnya. Tidak cocok dengan niat kita. Kalau niat kita tadi bagaimana? Sahaja aku salat maghrib 3 rakaat mengikut imam. Walaupun kita belum selesai membaca Fatihah, kalau imam itu rukuk, kita ikut rukuk. Namanya kita mengikut. Ini kebanyakan kadang-kadang orang yang salat mengikut imam ini, makmum ini, dia sendiri-sendiri. Walaupun imam sudah rukuk, dia belum rukuk juga lagi. Ya ini perlu kita perhatikan. Masih banyak saya lihat orang-orang yang katakanlah mengikut imam ini, dia imam dah rukuk, dia belum rukuk lagi. Sudah sami Allahu liman hamidah. Imam sujud lagi, baru dia berdiri lagi. Allahu Akbar. Nah ini tidak mengikut imam namanya. Tidak sesuai dengan niat kita. Niat kita saja aku mengikut imam makmuman lillahi ta'ala. Saja aku salat maghrib 3 rakaat mengikut imam. Mengikut imam itu apa? Pekerjaan imam kita ikut. Karena Allah ini. Jadi jangan kita sendiri-sendiri. Imam lah sujud, nanti awak belum juga lagi. Mampu lebih abdalnya aku banyak baca, tidak mau dia. Niat kita kan mengikut imam. Walaupun baca Fatihah itu belum selesai lagi, imam rukuk, ikut kita rukuk. Nah ini sebagai nama Allah berfirman, yaitu wakanal insanu ajula, dan adalah manusia itu sifat terburu-buru. Oleh karena itu kita dalam sembahyang itu harus benar-benar khusyuk. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan, sesungguhnya amal ibadah yang paling berat. Apalah kira-kira amal ibadah yang paling berat? Inna salata lakabiratun illa alal khosiin. Sesungguhnya salat itu paling berat, melainkan terhadap orang yang khusyuk itu tidak berat. Kalau ibadah haji tidak disebutkan paling berat. Puasa yang 1 hari kita tidak makan, tidak minum, tidak berat. Zakat juga yang kita mengeluarkan duit itu tidak berat. Tetapi salat yang dikerjakan dalam waktu 10 menit dikatakan oleh Allah, inna salata lakabiratun. Sesungguhnya salat itu paling berat. Illa alal khosiin. Melainkan terhadap orang yang khusyuk. Kenapa? Karena salat itu bapak-bapak di dalam pelaksanaan salat itulah bermacam-macam gangguan dan godaan kita. Sehingga kita lupa. Lupa kita dengan berapa rakaat saya ini. Berapa rakaat saya ini? Kalau kita bermakmuman ini, saya sebagai imam, makmum saya tahu bahwa saya ini salah, belum lagi harus saya tahiyat awal, katakanlah begitu, saya mau berdiri, seorang apa itu pendamping saya itu di belakang ini, wakil lah katakanlah, wakil itu di belakang, dia harus menegur, subhanallah, subhanallah. Imam tahu dia bahwa ini salah saya, harus dia duduk balik. Nah inilah bapak-bapak dan saudara, jangan sampai terburu-buru. Oleh karena itulah kita sembahyang itu benar-benar khusyuk. La kabiratun illa alal khosiin, melainkan bagi orang khusyuk. Salah itu pelan-pelan kita pikirkan betul. Kita hitung, apalagi kalau salat 4 rakaat. Kadang-kadang kita terlupa dah 3 kah 4 kah nih. Atau 2 kah 3 kah akun. Terpikir kenapa? Karena kita dalam salat itu banyak pikiran ke sana kemari, kemari. Apalagi orang nak bayar utang ini. Ini kita mikirkan berapa duit ada bayar nanti. Banyak pikiran, enggak lupa kita apa yang kita bacakan. Inilah makanya seorang imam kadang-kadang dia sebagai imam dia memberi peringatan Allahu Akbar.
Itu diingatkan. Jangan lagi berpikir yang lain. Ingat kepada Allah aja. Sami Allahu liman hamidah. Dia beritahu semua. Allahu Akbar. Semua imam itu memberitahu kita, jangan sampai kita ingat kepada yang lain itu. Ya. Kemudian Rasulullah bersabda, "Atani minallah wal ajalatu minasyaitan." Tenang dan waspada di dalam melaksanakan ibadah itu adalah dari Allah tuh. Dari Allah itu. Kalau kita khusyuk itu betul-betul kita ingat. Dari waktu kita berwudu itu kita sudah mulai berpikir, berniat kita berikan ketenangan saya Allah, jangan sampai diganggu ya oleh hantu, setan, iblis dan sebagainya. Kemudian bapak-bapak dan saudara-saudara, kita apabila ragu, kita banyak pikiran itu ini dan sebagainya, ini ibadah kita diganggu oleh setan ini. Hingga lupa kalau kita tuh salah, kita tersalah, setan bertepuk tangan dia. Nah, bertepuk tangan setan itu. Kenapa? Kita udah tahu kita bahwa kita ini belum lagi, tapi karena kita terlupa, karena kita sibuk dengan memikir yang lain, tidak membaca. Kadang-kadang ayat aja kita lupa. Tak membaca ayat, lagi sudah baca Fatihah dia rukuk aja sekali. Memang sah salatnya, tetapi dalam pekerjaan ini tak betul dia. Sah-sah saja walaupun dia tidak membaca lagi. Tapi karena setan yang mengganggu, setan yang menggoda, dia lupa membacanya. Nah, inilah Bapak dan saudara-saudara. Kemudian ketika kita sedang salat berjemaah, ada sebagian orang yang suka memperhatikan orang yang sedang salat di sampingnya. Bahkan kadang-kadang ia mendahului imam. Jadi bagaimana kadang-kadang kalau orang itu salat berjemaah, dia ikut imam. Imam masih belum rukuk, masih berdiri dia langsung berdahulu dia rukuk. Ini tidak ikut imam, tidak sah sembahyang. Muparakah dia itu. Berarti dia tidak ikut imam lagi itu. Imam belum rukuk lagi, dia sudah rukuk. Berarti dia sudah muparakah itu. Artinya muparakah itu memisah diri dari imam. Imam belum rukuk lagi, dia berdahulu. Kemudian yang kedian juga, imam lah sujud, dia belum lagi, masih rukuk dia lagi. Ini juga namanya tidak mengikut imam, maka dia berarti sudah muparakah, memisah dia. Jadi oleh karena itu kita sebagai makmum mengikut imam, ikutilah. Apabila sudah beritahu Allahu Akbar, kita ikut. Sami Allahu liman hamidah, berdiri kita. Allahu Akbar, imam sujud, kita juga ikut sujud. Apabila kita sujud nanti bapak-bapak dan saudara-saudara, ada orang yang kadang-kadang salat sujud itu dia lekas saja. Sejak sujud ini. Kita diperintahkan oleh agama Islam, idza sajadta famakin jabhataka wala tangkur nakran. Apabila kau sujud, tetapkan dahi kau nih, ditikar tetapkan nih. Wala tangkur nakran, jangan seperti contoh ayam ini. Tekan diri. Jadi kalau kita salat tuh sujud kita subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kita baca bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan. Sehingga nanti bapak-bapak dan saudara-saudara sempurna kita. Ini kadang-kadang begini tidak membaca lagi Allahu Akbar. Tidak lagi sah-sah saja, tetapi tidak sempurna salatnya. Dikatakan oleh Nabi, idza sajadta famakin jabhataka wala tankur nakran. Apabila kau sujud, tetapkan dahi kau nih di lantai ini, tetapkan dahi ini. Wala tankur nakran, jangan kau sujud seperti contoh ayamnya. Tidak boleh. Kemudian bagi orang yang sujud, ada lagi saya lihat, ada kopiahnya begini Pak. Begini ini kadang-kadang ini tidak betul ini. A'da'u sujud sab'atun. Anggota sujud itu 7. Yang pertama al-jabhatu, dahi ini. Dahi ini kalau kita salat kalau gini boleh aja tidak apa. Tapi waktu salat diangkatlah begini. Waktu salat. Sudah salat nanti baru pasang balik begini. Tapi namun salat ini harus dibuka. Apalagi ibu-ibu juga talakungnya menutup dahinya, tidak boleh ini. Ini kebanyakan kadang-kadang ibu-ibu juga banyak yang nutup dahinya. Jadi salah-salah anggota sujud itu tidak berlaku.
Tapi dikatakan a'da'u sujud sab'atun, anggota sujud itu 7. Yang pertama al-jabhatu dahi. Dahi ini jangan ditutup lah. Jangan ditutup, walaupun bagaimana ini ada juga saya tengok anak-anak nih, anak-anak tapinya panjang rambutnya. Sampai gini dia menutup ini, rambutnya panjang ini. Tidak boleh ini, tidak boleh dibuka. Kalau memang sayang dengan rambutnya boleh juga, tak apa-apa. Tapi rambutnya diikat lagi dengan getah dan sebagainya. Sehingga jahi ini kelihatan ini. Kemudian juga bapak-bapak dan saudara-saudara orang yang punya sal. Sal ini taruh sini. Sal ini taruh sini ini. Di saat dia sujud, sal itu dahulu nih. Sal itu dulu karena sujudnya terlapis dari sal ini. Tidak boleh ini. Tidak boleh, tidak boleh. Kita taruh sal kita di sini, di saat kita sujud, sal ini nanti terdahulu dengan kita sujud. Melapisi antara sejadah kita dengan dahi ini dilapis oleh sal yang ada di bawah kita. Tidak boleh ini. Kalaupun mau boleh paculkan dah anun tasrih, paculkan sejadah ini apa sal ini taruh di depan nih. Kita hantar sebagai alat kita semua. Tidak apa-apa itu. Tapi jangan bersenyawa dengan badan kita. Nah. Ini bapak dan ibu-ibu. Jadi kepada ibu-ibu juga saya beritahu, kalau salat itu mukenanya itu jangan menutup dahi. Bukalah waktu salat tuh. Sudah salat nanti pulang nanti biarlah tutuplah. Tidak apa-apa. Muka sekalipun tutup sama sekali tidak apa-apa. Boleh aja lah. Nah, tapi waktu salat itu dibuka, jangan sampai ditutup. Nah itu dahi tidak kena nanti. Nah kemudian itu 7 itu. Pertama ini dahi, kedua 2 telapak tangan, yang ketiga 2 lutut, dan yang keempat 2 ibu kaki. Nah ini jumlah seluruhnya 7. Inilah namanya anggota sujud ini. Jadi kita benar-benar dalam melaksanakan salat itu harus tahu kita, jangan kita sembarang aja. Kalau kita banyak, saya lihat orang-orang yang salat itu sujud sebentar aja gini. Jadi tidak sesuai dengan petunjuk dan ajaran Islam itu. Kadang-kadang dan bahkan kadang-kadang ada mendahului imam ketika takbiratul ihram. Ada orang yang memulai imam belum lagi takbiratul ihram, dia sudah mendahului Allahu Akbar di belakang ini. Bagaimana kira-kira? Imam ini adalah ikutan kita, pimpinan kita ini, presidennya di dalam masjid ini. Kalau dia belum lagi takbiratul ihram, kita jangan ikut, jangan berdahulu. Jangan kita. Tapi apabila imam sudah mengatakan Allahu Akbar, barulah kita boleh di belakang imam mengikut. Laksanakanlah saja aku sembahyang zuhur 4 rakaat mengikut imam karena Allah. Allahu Akbar. Nah ini bapak-bapak dan ibu-ibu. Jadi perlu kita perhati, banyak kadang-kadang orang yang salat-salat itu kadang-kadang tidak tahu dia bagaimana cara, sehingga dia sama ikut aja. Ada kadang-kadang yang mendahului imam, ada pula yang terlambat dari imam. Apabila kita mendahului imam, apabila kita terlambat dari imam, berarti kita sudah mufarakah, memisahkan diri, tidak mengikut imam. Karena niat kita di dalam melaksanakan salat berjemaah itu adalah sahaja aku salat subuh 2 rakaat mengikut imam karena Allah. Nah inilah bapak-bapak dan saudara-saudara. Jadi kalau kita namanya mengikut itu apa yang dikerjakan imam baru kita ikuti. Kalau mengikut berarti kita di belakang bukan di depan. Apa yang dikerjakan imam baru kita ikut. Kalau imam belum jangan kita ikut. Kalau imam belum takbir jangan kita takbir dulu, tidak boleh. Nah jadi kalau imam ini tersalah nanti baru kita. Hal-hal semacam ini pada kenyataan yaitu kurang diperhatikan orang. Padahal ada ancaman keras dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sabdanya, "Amma yakhsal ladzi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam ayyuhawwilallahu ra'sahu himaran." Rawahu Muslim. Apakah orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam, berarti imam masih rukuk lagi lah, subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, kata imam subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, dia mungkin karena merasa ada urusan lain sebagainya yang belum selesai, dia lekat Allahu Akbar, dia berdulu. Gimana?
Dia tidak merasa takut bahwa Allah akan mengubah kepalanya menjadi kepala keledai. Nanti di hari akhirat diubah oleh Allah kepala menjadi kepala kerbau. Itu hadis riwayat Muslim. Nah ini bapak-bapak dan saudara-saudara, penting kita dalam masalah ibadah salat itu yaitu mengikut imam. Apa yang dikerjakan oleh imam kita ikut, jangan kita mendahului dan jangan kita terlalu lambat pula. Khusuk kita, aku khusuk sembahyang. Imam berdahulu aku kendian aja. Itu tidak mau dia. Dia nama yang mengikutnya apa yang dikerjakan imam kita ikuti lagi. Apalagi kalau kita sembahyang ini sembahyang kita terlambat ini bapak-bapak dan saudara-saudara, terlambat kita sehingga kita datang Allahu Akbar, mau datang Allahu Akbar, takbir jadi rakaat pertama Allahu Akbar, Allahu Akbar kata imam ruku. Kita belum baca Fatihah lagi, ikut aja imam, sah sembahyangnya. Kenapa? Karena imam bertanggung jawab. Walaupun kita tidak baca Fatihah, itu tanggung jawab imam. Berbeda dengan salat sendirian. Kalau salat sendirian bila tidak membaca Fatihah, dia pun 1000 rakaat tidak sah sembahyangnya. Nah, jadi ini perlu kita, kalau sembahyang mengikut imam itu boleh aja kalau kita memang tak mungkin lagi. Kemudian orang yang berjalan menuju tempat salat dianjurkan untuk tenang dan patuh, apalagi ketika dalam salat berjemaah. Kadang-kadang ada sebagian orang yang mencampur adukkan antara perbuatan mendahului imam atau melambatkan diri mengikut imam. Ketahuilah bahwa para ahli fikih telah menjelaskan bahwa yang terbaik tentang masalah ini adalah makmum wajib mengikut kelakuan imam. Jadi makmum yang nama makmum itu mengikut imam, mengikut kelakuan imam. Apa yang dikerjakan imam kita ikut. Kalau imam belum rukuk, jangan kita rukuk dulu. Setelah imam selesai mengucapkan takbiratul ihram, Allahu Akbar, maka makmum pun memulai mengikutinya. Sebelum imam takbiratul ihram kita jangan berdahulu. Ada boleh, ada sah kita. Kalau kita berdahulu dari imam berarti kita tidak mengikut imam. Sendiri aja, bawa ke pinggir aja sendiri. Kalau kita mau dulu, maka makmum tidak boleh mendahuluinya atau memperlambat dirinya. Jadi melambatkan Allahu Akbar kata imam sampai imam membaca Fatihah, sampai imam hendak rukuk, baru dia ikut Allahu Akbar. Itu tidak sah. Itu tidak ikut imam namanya. Yang nama imam apa yang dikerjakan imam kita ikut. Kemudian para sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat berhati-hati sekali dalam salat berjemaah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang sahabat yaitu Bara bin Ahzib radhiyallahu anhu menceritakan, sesungguhnya para sahabat salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila beliau selesai mengangkat kepalanya dari rukuk, maka aku tidak melihat seorang pun yang masih membungkuk punggungnya sampai Rasulullah meletakkan keningnya di tanah. Kemudian para sahabat di belakang beliau menundukkan sujud, itu mengikut sujud. Jadi apabila Rasulullah mengatakan Sami Allahu liman hamidah, dia ikut berdiri. Dia lihat satu orang pun tidak ada jemaah itu yang masih rukuk, semuanya berdiri. Jadi apa yang dikerjakan oleh imam dia ikut, baik sujud mau rukuk. Kemudian terakhir masalah salat, sampailah hukumnya yang terakhir. Fil alamina innaka hamidum majid kata imam. Assalamualaikum warahmatullah. Imam baru menyebut satu kali assalamualaikum, yang makmum pun ikut assalamualaikum. Itu bukan tidak sah Pak, sah saja, tapi tidak betul itu salat kamu begitu tuh. Sama kalau kita naik bot nih. Kalau kita naik bot itu udah sampai ke pelabuhan, boleh tidak kita naik aja? Tidak boleh, ditambah talinya dulu, sudah sempurna baru. Berarti apabila imam itu assalamualaikum warahmatullahi ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi ke kiri, barulah kita ikut assalamualaikum. Itu tata cara yang terbaik di dalam melaksanakan salat berjemaah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan. Jadi salat berjemaah ini
Ini perlu kita ingat, walaupun kita berjemaah, kalau kita tidak bisa mengikuti imam, berarti kita lepas daripada salat jemaah. Itu namanya salat sendiri atau mufarakah. Jadi oleh karena itulah Bapak-bapak dan saudara-saudara, perlu benar kita di dalam melaksanakan wudhu juga, itu kita mungkin sudah diajari oleh para dakwah, da'i, baik ustazah yang menyampaikan bahwa tata cara berwudhu itu bagaimana yang sebenarnya, yang sebaiknya. Kemudian baru melaksanakan salat. Jadi kita ikuti semuanya. Mudah-mudahan amal ibadah yang kita kerjakan diterima oleh Allah. Hadirin yang saya muliakan, demikian yang dapat sampaikan. Mudah-mudahan apa yang sampaikan bermanfaat untuk kita semuanya, terutama bagi diri pribadi saya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam. Fahayyina rabbana bisalam, fahayyina rabbana bisalam, wa adkhilnal jannata daras salam. Tabarak rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.